sobat travelers. Nah, kali ini kita baru bertiga doang. Kita ada di sebuah wahana rumah hantu di Braga. Kita akan bersama rumah Teteh ya. Kita akan ngelihat keseruannya, gimana seremnya wahana ini. Ya nggak, Ji? Iya. Tapi di balik wahana ini ada apa, Ji? Ya ternyata ada hantunya juga sih yang beneran. Yang asli ya dia. Ada tadi. Nah, jadi ya kita lihat aja apakah akan chaos atau gimana. Kita lanjut sampai malam juga. See you. Bandung terlalu menyenangkan dengan udaranya yang dingin, walaupun matahari terik tapi agak sedikit horor di sini karena sebentar lagi rumah Teteh akan tayang di bioskop. Dan kami para kes dari rumah Teteh bakal nyobain rumah hantu Braga. Nah, ini Tetehnya aslinya nih. Hai. Mana Bandung? Damang. Damang. Isnya? Ya. Terus kita pun. Di malam. Nanti malam akan di tempat yang aslinya di rumah Belanda. Bareng tim YouTube saya nanti. Experience-nya beda gitu. Siap-siap kaget ya. Siap-siap kaget. Serem ya? Ya. Seru. Naik ke atas seru. Kita berempat Kak. Keren banget sih, seru banget, parah. Apalagi tadi pas yang waktu juga sih, yang pocong-pocong gantung itu. Spoiler. Sekarang kita udah di tempat kedua di semua rumah Belanda ya, Ji. Ya, benar di rumah Belanda. Yo, ada Maya, Daniel. Di sini kita tetap dengan promosi film Rumah Teteh, dan di sini bakal jadi puncaknya bersama cast filmnya ya. Oke. Cakat semua guys. Sambung. Kita ramekan kali ini. Bahwa Faruk Astral itu emang ada dan cara kita nyikapi aja sih, poinnya itu. Kayak di film. Ya, iya. Jadi nanti dia bakal menceritakan kenapa ada kamar yang nggak boleh dibuka dan lain sebagainya. Halo, assalamualaikum guys, brothers, sisters. Kami perkenalkan dari Rumah Teteh, Story of Helena. Hari ini kami lengkap nih dari cast Rumah Teteh. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Dari sebelah saya Ferdi Ali, di sebelah saya ada Satria Danielo sebagai Asep, ada Dede Satria sebagai Doni, ada Sani Farisa sebagai Irwan, ada Kamil sebagai Rudy, dan terakhir Philip sebagai Nando. Kita sebenarnya di sini lumayan lengkap ya. Yang berhalangan hadir itu sebenarnya ada satu namanya Erdin. Dia sebagai Bri tapi berhalangan hadir karena ada kesibukan. Nah, tadi juga sebenarnya ada Mbak Nova Eliza di sini. Tapi karena di sini hawanya berat dan kayaknya agak susah untuk ikutin, jadi Mbak Novanya keluar karena tadi Masnya juga tadi sempat kemasukan. Tadi saya sempat kaget sih tiba-tiba langsung kemasukan gitu, tapi alhamdulillah udah mulai normal lagi. Iya. Intinya kami di sini tuh pengen ikut membuktikan sih. Mungkin teman-teman semua yang suka cerita tentang makhluk goib atau cerita-cerita mistis, mungkin ada yang punya pengalaman, tapi di sini kami dari Rumah Teteh pengen membuktiin sendiri, bener nggak sih? Atau ada nggak sih makhluk halus itu? Kalau kita belajar dari agama Islam pun ada ya, karena kita hidup diciptakan nggak cuma kita ada jin juga kan. Nah, jin itu yang goibnya. Nah, ini nih sekarang kita ada di rumah yang udah terbengkalai, rumah Belanda di daerah Bandung. Ini rumah kosong nih, dan katanya serem banget di sini dan memang berat banget. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Zio. Saya dari Story Traveler dan saya ucapkan selamat datang di Kota Bandung. Ya, salah satu kota yang memang sebenarnya banyak urban legend-nya sih, termasuk di rumah ini. Nah, nanti kita akan coba penelusuran di sini dan siapa tahu kita dapat jackpot. Jackpotnya apa nih, duit? Iya, itu.
Ya, paling nanti aku panggilnya Akang aja ya biar enak ya, karena kan di Bandung gitu kan ya. Jadi paling nanti akan kita coba nih ada permainan sedikit gitu kan. Permainan di mana kita nanti akan mencoba membuktikan apakah makhluk astral itu ada atau enggak. Gitu. Apalagi kan waktu tadi Akang semua masuk ke sini udah ngerasa berat kan ya. Apalagi ini suasananya juga rumah Belanda kayak gini dan udah terbengkalai cukup lama. Bahkan ya bisa hampir bertahun-tahun lah ini terbengkalainya, gitu sih. Memang kalau untuk di rumah kita aja, ruangan yang memang jarang terjamah sama kita dan keluarga kita itu pasti ada penunggunya. Yeah. Entah itu di plafon atau kamar mandi yang kosong, apalagi ini kan rumah kosong ya. Nah, tapi kita jaga sikap ya. Yeah. Dan kita nggak sombong, nggak kabur, terus juga ya jaga sikap aja. Yeah. Bahkan ini tadi sedikit ketika kita masuk ke sini kan ini rumah mereka ya tanda kutip ya. Sebenarnya mereka tidak menunggu kita gitu, tapi memang mereka udah stay di sini gitu kan. Dan di antara kita ini sendiri sebenarnya udah ada beberapa sosok, termasuk tadi yang tadi Akang bilang gitu kan. Kalau misalnya tadi aku sempat kesamber gitu, tadi memang benar gitu. Nah, tadi juga kesamber sosok pocong yang dia dari sini, ternyata dari belakang sini. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin beberapa sosok makhluk astral, itu sebenarnya juga cukup banyak sih di sini kan. Cukup banyak dan sebenarnya di sini didominasi sama wanita, terus ada sosok yang anak kecil juga, bahkan ada sosok yang dia berlidah panjang gitu. Lidahnya panjang kayak gitu. Tapi nanti kita coba kalau bisa jangan sampai semuanya itu terkena kita, masuk ke kita gitu. Yang penting nanti merasakan aja bagaimana sensasi masuk ke dunia astral itu seperti apa. Oke. Gitu. Kalau gitu ikutin kami semua ya untuk penelusuran kita di rumah kosong ini. Semoga baik-baik aja semuanya. Yuk. Bismillah. Halo. Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke rumah saya? Kita itu ingin tahu sejarah. Katanya sebelumnya juga sudah izin ya? Izin ke saya. Ya, izin ke saya. Oh iya. Bentar. Kang, sorry. Kena ya? Bentar. Aku ini dulu. Oke. Sorry. Gak tahu sih ya, mungkin tadi kita udah izin ke salah satu sosok yang ada di sini, cuman ternyata ada sosok lagi yang kayak dia cukup dominan sih. Nah, tadi waktu agak siang kita juga kurang tahu ternyata dia ada di sini, tapi ternyata lost sih, kita belum izin ke beliau, makanya beliau tadi juga dari ini kayak narik aku dari bajunya gini, terus keluarin aja nggak apa-apa. Kalau nggak kuat, istirahatin dulu deh. Kuat, istirahatin nggak usah terusin. Ya boleh, kalau nggak kuat. Ya. Kuat. Oke. Nggak. Ada sosok cukup dominan di sini, dan dia datang dari atas, dari ruangan sebelah sini. Ini sosoknya cukup dominan, dia agak gede, berbulu, dan ada sosok wanita juga di situ. Ya, ada sosok wanita.
Kalau dari teman-teman ada yang ini nggak? Ada yang rasa sesuatu nggak? Kayaknya aku masih belum bisa ngerasain deh. Oke. Cuman mungkin agak-agak berat, pengap terus kayak ya mungkin karena agak ketekan aja kali ya dari awal masuk ya. Iya benar. Oke. Aku ada satu alat yang magnetic field di mana nanti kita bisa mencoba mendeteksi adanya makhluk astral yang ada di tempat ini. Nanti kalau misalnya dia lonjakannya sampai ke merah, dia biasanya memang gelombang elektromagnetik makhluk astral itu ada di situ. Kalau dari Akang sendiri, kira-kira tempat yang beneran menjadi perhatian di mana? Kira-kira? Mau coba? Jangan ikutin saya, jangan ikutin saya. Oke, kita di sini mohon izin. Kalau misalnya kita akan melakukan, Kamu ingin kaya? Kamu hidup yang sudah ditentukan Tuhan aja. Tidak. Ini kamu sosoknya. Kamu dulunya pernah hidup. Ayo ikut saya, kamu akan kaya. Ini siapa? Saya Neneng. Neneng? Neneng. Orang Sunda. Udah berapa lama tinggal di sini? Saya tidak di sini. Kalian datang. Kita bikin Nggak mau kayak musrik. Ayo Neng, keluar Neng. Ayo Neneng. aduh, ya mungkin nanti Kang Daniel boleh dibantu mengkondusifkan tim yang lain juga. Takutnya kayak yang tadi Akangnya jadi benturan. Karena memang di sini ada beberapa yang memiliki energi yang cukup terbuka sih. Dari Akang cukup terbuka sih. Sebenarnya aku pengen mencoba nih nanti mencoba untuk kayak membuka kepekaan teman-teman, tapi di kulit aja, aku nggak mau di mata gitu ya. Siapa tahu teman-teman nanti di sini bisa dari merasakan tarikannya, tapi bisa mendapatkan gambaran seperti apa. Cuman ini nanti aja di lokasi yang lain. Tapi jujur ini juga memang di sini udah cukup ada beberapa sosok entitas yang pengen menunjukkan dirinya sih. Itu kalau yang tadi itu sosoknya wanita, dia sebenarnya kayak Kunti ya, kayak hampir kayak Kunti, tapi si sosok wanita ini dia udah makan beberapa sosok spirit yang ada di luar. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, di luar itu kan ada taman. Di situ dulu adalah camp interniran teman-teman. Jadi camp interniran itu adalah tempat yang memang digunakan orang Jepang untuk membebaskan Belanda, tapi itu cuman bohongan doang. Jadi si Belandanya itu akhirnya ada yang di rudal paksa, dibunuh dan yang lain-lain di lokasi ini. Nah, spirit-spirit yang ada di sini itu kan otomatis cukup banyak kan. Nah, sosok-sosok astral yang ada di sini itu ada beberapa yang dia tuh makan spirit-spirit ini dan menjadi agak kuat. Dan yang tadi aku pas tadi masuk, aku sempat nge-split sedikit gitu kan. Memang pernah ada orang yang tanda kutip maaf ya meminta kayak
pride, kaya, bisa dibilang pesugihan. Dan si sosok ini itu kayak yang seakan-akan yang datang, yang kayak yang mau yuk ikut aku gitu, ikut aku dengan caranya dia. Gak tahu ya, tapi jujur ya maksud tuh gini, baru kali ini aku penelusuran gitu kan di lokasi bangunan Belanda kayak gini, ada sosok itu. Karena biasanya ketika saya ke bangunan-bangunan Belanda itu malah sosoknya tuh yang bener-bener yang ada yang Belanda, ya ada yang pribumi, cuman nggak yang sosok-sosok yang ngajak kayak gini. Sumpah, makanya saya sendiri heran gitu kenapa sosok ini datang gitu kan. Dan ternyata waktu aku coba cek, karena memang rumah ini tuh sempat terbengkalai dan mungkin menjadi tujuan orang sih untuk untuk memuja. Sosok yang mundur-mundur itu emang sosok itu atau bukan? Yang apa? Yang suruh jangan ngikutin, jangan mundur-mundur itu? Iya. Iya, emang itu. Jadi ternyata di situ kan aku tadi bilang di situ ada sosok bapak-bapak kan. Nah, yang si bapak-bapaknya itu tadi menyingkir, tapi terus ada sosok yang datang yang dari situ. Nah, yang dari samping tembok sini itu ternyata ada dia langsung set gitu kan, langsung ke arahku. Makanya si bapak-bapak kan perhatiin nggak tadi si IMF-nya itu kan tek gitu kan, tapi langsung ke hijau lagi. Nah, pas aku mundur, si sosok yang ada di sini waktu tadi jujur aku nggak ngeh banget, maksudnya tahu, cuman kayak yang ya bodo amat gitu, karena lu cuma di sini gitu kasarannya. Tapi waktu aku mundur, dia tiba-tiba langsung ke sini, gitu. Nah, ini IMF-nya, dan tadi aku udah sengaja untuk lemparkan dia lagi ke belakang, dan memang sekarang udah hijau lagi teman-teman. Tadi bener-bener yang sampai sini ya, sampai warna merah. Dan itu membuktikan adanya gelombang elektromagnetik dari sosok makhluk astral yang ada di lokasi ini, gitu. Lanjutnya, ya sebenarnya di kafe ini itu, di bangunan ini itu sempat menjadi kafe dulu. Kalau misalnya kita lihat fasad bangunannya memang Belanda dan tadi banyak banget yang fasad-fasad kafe kan, termasuk nih salah satu di belakang kita ada tulisan kafenya juga. Nah, karena memang pernah dijadiin kafe tapi tutup. Dan tau nggak tutupnya kenapa? Banyak dari bukan customer tapi lebih ke pekerjanya itu diganggu oleh sosok makhluk yang ada di sini. Dulu sempat ada mitos, bukan mitos sih, tapi kayak yang cerita dari si pegawai-pegawainya. Ada satu ruangan yang dia itu nggak boleh dimatiin lampunya, karena ketika dimatiin lampunya pasti akan ada gangguan, entah itu barang jatuh, piring pecah, dan yang lain-lain. Ada satu ruangan yang nggak boleh dimatiin lampunya. Itu cukup menarik. Dan sosoknya tadi memang pernah saya ajak komunikasi gitu kan. Itu sosoknya sama juga, wanita juga, tapi dia lebih ke dia itu spirit sih. Jadi spirit yang dari depan yang masuk ke sini. Tapi waktu dia cerita ternyata dia itu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tapi sebelumnya buat akang semuanya, karena udah terlanjur masuk ke sini dan kita udah jalan di beberapa tempat, kira-kira kalau dari akang sendiri ngerasain vibes-nya gimana nih yang di sini? Tadi yang ke ruangan sebelumnya, di situ kan agak gimana ya, agak berat gitu kan. Tapi ketika keluar dari ruangan situ dingin, maksudnya nggak yang berat, masuk sini agak balik lagi ya, bergelap, kayak lebih ketekan lagi. Di sini aja. Halo. Selamat malam. Oke, tunggu. Aku bisa buat kamu ini dulu. Oke. Bisa berbicara dengan kita? Siapa namanya? Namanya siapa? Ma'ait. Oke. Permen batuk. Oke. Aku bantu ya, aku bantu. Oke.
Satu ya kak ya. Oke. Mungkin kita kamu kok bisa di sini kenapa? Ngebantu-bantu. Oh, ngebantu-bantu. Sapu. Terus di mana aja? Terus kenapa kamu bisa meninggal di sini? Oh, udah lama di sini. Terus kamu meninggalnya di sini juga? Anak-anaknya, anak kecil. Udah di sini aja. Di sini. Oke. Siapa? Ini siapa? Hai. Ini siapa? Tuan. Oh, tuanmu siapa yang ada di sini? Ini jujur aku pengen tahu. Putranya, tuanmu siapa namanya? Menir. Namanya? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Tuan Hendrik. Tuan Hendrik. Hei. Hah? Kita nggak bawa makanan. Bisa bicara dulu dengan saya? Hah? Kamu bisa bicara dengan saya baik-baik? Hei, dengerin saya. Bicara dengan saya baik-baik. Lihat saya. Hei. Hei. Lihat saya. Hei. Kamu bisa bicara dengan saya baik-baik? Atau ingin saya usir? Nggak, kita nggak bawa makan di sini. Hah? Kamu tinggal di sini? Hah? Kamu penguasa yang di sini? Hei. Kamu kurang ajar ya? Aduh. Apa mas? Gak tau. Tadi waktu masuk, kan aku udah bilang kayak yang agak deg-degan gitu kan. Ada beberapa di sini tuh sebenarnya udah ada banyak sosok. Mau minum dulu? Gak apa-apa. Ada sosok dan dia menganggap bahwa di sini kayak ada apa ya, sesuatu gitu. Ada. Dia tadi waktu aku masuk, karena memang apa, akunya sendiri kebuka ternyata, dia langsung kayak yang nyamperin, dan makanya aku tuh langsung blank, tiba-tiba kayak dia tau aku ngerasa kayak yang jatuh, terus udah nggak ngerti apa-apa. Cuman yang aku rasain feelnya, si sosok ini tuh kayak yang minta makanan kayak gitu, karena dia menganggap bahwa tadi itu ada makanan di sini, tadi ada makanan gitu. Makanan apa tuh mas? Ini by the way teman-teman, hati-hati loh, di tempat ini ada beberapa sosok yang cukup apa namanya, kuat. Ada sosok, ini ada sosok wanita juga. Ada sosok wanita kayak dia rambutnya panjang, kayaknya ini lebih ke Kunti deh. Kamu bisa ngomong sama kita? Enggak, kamu bisa ngomong sama? Hei, diam, hei. Kamu bisa ngobrol sama saya dulu? Bisa ngobrol baik-baik? Hah? Bisa bicara baik-baik? Bisa bicara baik-baik ya? Mau lanjut aja ke ruangan yang selanjutnya, tapi itu di atas, di lantai 2. Nih, kita nanti naik tangga di sebelah sini. Ya, bisa langsung ke sana. Bisa bicara baik-baik dulu sama saya?
Kamu dari yang di bawah ya, ngikutin ya. Kamu yang suka sama ini, sama ini? Hah? Kenapa? Kenapa, Mbak? Kenapa kamu suka sama aku? Apa? Mas, ini nggak mau. Dia bingung itu Karena memang karakternya kayak gitu, pengen Apa kamu ntar kamu ikut aku, kamu ngapain? Mau ngapain? No, nggak bisa, nggak boleh. No. Nggak boleh. Ini apa? Kenapa ikut? Hey, Kenapa ikut? lihat aku. Hey. Coba-coba mengancam saya di sini. Gak ada yang ngancam. Nggak ada yang ngancam kamu. Kalau kamu baik-baik sama kita, kita juga baik-baik sama kamu. Kamu tidak bisa ikut sama dia. Kamu ngerti? Enggak. Hey. Kamu mau keluar baik-baik atau mau diusir? Keluarin aja. Nggak. Kamu? Tidak. Saya tidak akan keluar dari sini. Saya tidak akan keluar dari sini sebelum dia ikut bersama saya. Ada yang bisa baca ini? Saya tidak akan ikut. Keluar ya. Lanjut. Capek ya? Ini beda lagi. Beda lagi. Apa yang kamu mau bilang? Hah? Tolong saya. Tolong kenapa? Saya ingin keluar dari tempat ini. Kita nggak bisa bantu. Kita nggak bisa bantu. Kenapa? Kamu nggak mau? Takut apa? Apa yang kamu takut? Saya takut di sini. Saya tidak mau di sini. Takutnya apa? Takut apa? Saya tidak mau di sini. Saya dipekerjakan di sini dan saya ingin pulang. Siapa yang mempekerjakan kamu? Siapa? Tunjuk yang mana? Ada saya. Sosoknya seperti apa? Saya ingin pulang di sini. Sosok tinggi, besar, mata merah, punya panjang. Iya. Oke. Saya takut saya dimakan. Iya. Saya ingin pulang. Oke. Enggak. Saya ingin pulang sini. Enggak ya? Enggak benar. Enggak ya? Kita nggak bisa bantu. Kita nggak bisa bantu. Enggak. Enggak, sama aku. Enggak. Oke, kita akan sempurnakan kamu. Kita akan sempurnakan kamu aja. Aku takut. Ya. Oke. Boleh dong minta bantuan tadi doa lagi? Oke. Doa lagi dong. Aku akan sempurnakan kamu ya. Ikut aku. Cahaya itu. Kita keluar aja. Kita ke sini aja.
Betul? Kamu di sini udah lama? Dia seperti Tuhan. Oh, dia seperti Tuhan. Seperti Tuhan yang ada di sini, betul? Kamu menyukainya? Yang seperti Tuhan itu yang ada di dalam badannya dia. Dia mirip Tuhan. Jadi fisiknya, mukanya hampir mirip dengan tuannya. Ini yang di bawah. Beda. Dia di bawah cuman doang. No. Tidak. Aku tidak mau kamu menyentuh dia. Ya. Kamu jangan menyentuh dia. Saya ingin bersama dia. Oh, tidak. Hah? Ya, tidak ya. Kamu di sini aja, oke? Oke? Ya. Saya akan bersama dia. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah ya, kamu nggak bisa ngajak ngobrol dulu ya. Keluar dulu ya, oke? Oke, mungkin penelusurannya cukup sampai sini karena memang di atas sudah agak chaos ya. Saya rasa kita udah cukup ya penelusurannya di rumah kosong ini. Dan tadi berkali-kali kita melihat si Akang sama Teteh tadi kerasukan ya, kemasukan. Jujur saya khawatir sih, takutnya ke teman-teman juga mungkin nanti ada yang masuk karena masih banyak kegiatan, kita masih banyak kegiatan promosi untuk film Rumah Teteh. Tapi berarti kita udah sepakat ya, ada ya. Jangan lupa saksikan Rumah Teteh ya. Rumah Teteh yang akan tayang di bioskop pada tanggal berapa? 13 Februari 2025 ya, itu memang berdasarkan dari kisah nyata yang dialami oleh Bri di Bandung.